Yang terhormat Father Bernardus Maria Christophorus Dewa selaku Kepala Sekolah SMK Pahwiyata. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan dan perwakilan PP2. Yang kami banggakan perwakilan dari siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 dan perwakilan dari OSIS. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka perayaan syukur awal tahun pelajaran 2020-2021 dan pesta 59 tahun pelindung sekolah Santo Alfonsus Maria Dei Glori dengan tema bersama Tuhan memperoleh kelimpahan yang diambil dalam kitab Mazmur 16 ayat 11. Kita patut bersyukur kalau kita boleh melalui tahun ajaran 2019 sampai 2020 semuanya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Untuk itu di tahun 2020-2021 kita menghadirkan Tuhan di dalam karya dan pelayanan kita, supaya dalam semuanya kita diberkati di dalam Tuhan. Dan dalam rangka ini juga kita juga menyambut pesta kita, sekolah kita yang ke-60. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita langsung mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu mohon bisa diperhatikan untuk alat komunikasi atau handphone tolong dinonaktifkan. Baik, kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan lagu pembuka. Tiada
Tuhan bersabda, seorang imam akan kuangkat bagiku, ia setia padaku dan bertindak menurut maksud dan keinginanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Para saudara yang saya kasihi, wakil dari orang tua murid dari BP2 dan teristimewa para domba gembalaan Mardiwiata yang hadir. Pertama, wujud kita sesuai dengan niat kita bahwa pada hari ini kita diajak untuk memandang ke depan, tidak menoleh ke tahun yang lalu yang penuh dengan luka dan penderitaan. Kita memandang ke depan, maka wujud pertama ialah kita memohon berkat dan rahmat Tuhan agar memberikan berkat kepada kita sepanjang tahun 2020-2021. Kelas 9 akan tamat, kelas 8 akan naik ke kelas 9, dan kelas 7 akan naik ke kelas 8. Dan sekolah berharap cemas hadirnya sejumlah murid baru untuk kelas 7 tahun berikut. Tetapi saya mengajak saudara sekali, sebelum masuk pada perayaan, mari kita ingat bahwa pada tanggal 1 Agustus 5 buah sekolah Yayasan Mardiwiata merayakan ulang tahun. Jika saya tidak salah, 73 tahun SMPK Frateran Mardiwiata Kediri, 72 tahun SDK Mardiwiata 2, 72 tahun juga SMP Frateran Angelus Kustos, kita kenal AC1 Surabaya, dan 62 tahun SMPK Frater Maumere Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan di rumah tempat kita pijak saat ini merayakan 59 tahun. Saya berpikir ini bukanlah sebuah dagelan, ini bukanlah sebuah lelucon atau teka-teki silang. Ini sebuah fakta, karya besar di bumi Nusantara yang dikelola dengan hati yang terbuka. Jika tanpa hati yang terbuka, saya berasumsi, saya mau mengatakan, tidak mungkin terjadi proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar hanya dapat berlangsung di bawah hati yang tulus, tanpa hitung-hitung, jiwa yang jujur, tanpa berbohong. Jika hal itu yang kita terapkan, kita tegakkan, kita berani mempersembahkan sekolah kepada Gusti Allah, Sang Pemberi, hati manusia yang membangun sekolah ini 59 tahun lalu. Bayangkan, 59 tahun yang silam masih berdiri gagah perkasa, bukan sekedar tata gedung. Yang perkasa yang kumaksud ialah kalian yang sedang berdiri. Kalian yang hari ini kita kenangkan sebagai murid-murid yang mau menempati pondok ini yang sudah dibangun.
Jika kalian tidak datang ke rumah ini, siapa menempati pondok ini? Jadi hari ini pesta kalian, pesta orang tua kalian, pesta kita bersama. Ini yang paling depan ini, adikmu kelas 7. Sebentar, rupanya dia mau bernyanyi. Baru datang, sudah menunjukkan diri Bapak Mardiliata. SMPK Mardiliata Semeru masih ada. Patah tumbuh, hilang berganti. Kata nenek moyang kita. Patah tumbuh, hilang berganti. Patah tumbuh, hilang berganti hanya berlangsung dalam proses hati yang mengasihi. Jika hati tidak mengasihi, setelah patah, tidak ada yang tumbuh. Cinta hanya tumbuh atas kepedulian. Maka sekolah kita memiliki spiritualitas hati. Pertama-tama, tidak sekedar hati yang mengabdi. Hati yang mengasihi dulu, baru mengabdi. Tanpa mengasihi, tidak bisa mengabdi. Teriakan ini mewakili seruan Monsignor Andreas Ignatius Kapan mendirikan sekolah-sekolah kita. Pertama di negeri Belanda tahun 1873. Bayangkan sampai hari ini masih ada. Di Afrika masih ada. Negeri Belanda dan Indonesia masih ada. Paling eksis justru di Indonesia. Tahun 1928 Frateran Celake 21 yang sekarang tegak berdiri didirikan. Itu saksi sejarah. Dalam pesta ini kita akan mengenang sebentar 3 tokoh agung yang pernah hidup di atas bumi. Ada yang sudah ribuan tahun, ada yang berabad. Kita kenangkan juga pelindung sekolah Alfonsus Maria de Liguori yang lahir, kalau saya tidak salah, tahun 1696 di Italia. Mengapa kita rayakan dia di sini? Kita akan mendengarkan peristiwa Yohanes Pembaptis dibunuh karena menegur pemimpin yang salah. Kita akan mendengar Yeremia diancam akan dibunuh karena dia mengatakan tentang hal yang benar. Mari kita meneruskan ibadat kita. Saudara-saudari yang terkasih, menyadari bahwa seringkali kita kurang mampu menjadi saksi kebenaran Tuhan seperti Santo Alfonsus Maria de Liguori, maka di awal ibadat ini mari kita sejenak, kita memeriksa hati dan batin kita seraya mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelamat umat manusia,
Engkau selalu membangkitkan tokoh-tokoh agung untuk menyegarkan semangat gereja. Semoga kami mengikuti jejak Santo Alfonsus Maria de Glory dan giat mengusahakan keselamatan sesama, supaya kami pantas memperoleh ganjaran di surga. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kalian dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamkannya atas kalian. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapan. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu." Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi, "Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita." Maka Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggalkan dengan referen, "Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku, Tuhan." Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku lepas dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, janganlah tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Pada waktu Engkau berkenan, Jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengar orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang
ada dalam tahanan. Pada waktu Engkau dengan jawablah aku ya Tuhan. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang-orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, lalu mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan para murid yang saya kasihi, saya mau memberikan judul atau nama kepada renungan yang saya berikan sebagai berikut. Kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan kebenaran. Murid-murid dipanggil dan diutus untuk tidak menyontek di kelas. Guru-guru di SMP Mardiliata 2 kali saya sebut selama ini, kita adalah nabi. Ada yang tidak setuju. Betul, dia tidak setuju karena itu berat. Jujur orangnya. Masa seperti ini nabi? Bagi saya dia nabi,
Karena dia mewartakan kebenaran ilmu pengetahuan. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang salah diluruskan. Itu arti dari kata belajar, perubahan sikap. Jadi guru itu nabi. Dan lebih nabi lagi, nabi dan nabiah, orang tua kalian. Kalau kalian kurang ajar, awas, kalian kurang ajar kepada nabi dan nabiah. Tidak asal kalian memiliki orang tua. Tidak asal-asal fakta mereka orang tua kalian. Fakta mereka membawa kalian ke calon alma matermu ini. Jadi kita semua adalah nabi. Karena kita diajar dalam pendidikan karakter, mengatakan yang benar, melakukan yang benar. Jadi teringat ajaran Sang Buddha. Agar tidak sengsara di atas bumi, pikir yang benar, rasa yang benar, berbuat yang benar, berkata-kata yang benar. Siddhartha Gautama menjadi Sang Buddha. Sang Buddha bertapa, berdoa kepada Gusti Allah bagaimana supaya hilangkan kesengsaraan di atas bumi. Mulai saat ini kamu menjadi Sang Buddha. Proses. Kita diinspirasi oleh 3 inspirator hebat yang memang pernah hidup di atas bumi. Alphonsus Maria de Ligure, orang Italia, lahir tahun 1696. Ketika negeri Nusantara mungkin masih hutan lebat, tidak ada kebakaran hutan karena orang rakus. Di sana dilahirkan seorang namanya kita kenangkan sekarang. Mengapa dia orang asing kok dikenangkan? Cinta, kasih, dan kebenaran tanpa memandang batas. Manusia nomor 1. Bukan bangsa-bangsa, bukan agama-agama. Manusia nomor 1. Jika Anda menegakkan kemanusiaan di Mardiwiata, Anda tidak dapat disalahkan oleh siapa. Maka negeri Anda yang terhormat ini suka menampung pelarian-pelarian dari Vietnam dan seterusnya. Karena negeri Anda itu hebat. Alphonsus Maria dididik dengan disiplin keras. Saya itu tidak mengerti, Bapak Billy sebagai guru agama, beliau mempunyai gelar S2 pendidikan agama. Bapak saya tidak mengerti mengapa Alphonsus de Maria ini pada umur 16 tahun sudah menjadi ahli hukum dan menjadi pengacara di Napoli, Italia. Saya tidak bisa mengerti. Itu berdasarkan usia mungkin kelas 1 SMA Frateran, kelas 10 SMA. Oh, sudah jadi ahli hukum. Dan dia cerdas sekali. Menulis 60 buku, bisa main organ, bisa menggambar, melukis. Suka kepada orang miskin tanpa memandang suku bangsa. Itu dia praktik. Pada usia 27 tahun, hatinya selalu terganggu. Itu usia di Eropa dan di seluruh dunia, usia orang mau membentuk hidup keluarga. Aneh. Alphonse justru berkata, menurut dia Tuhan mengatakan kepadamu, tinggalkan dunia, ikut aku. Dan seperti bermimpi, dia terus teriang-iang, tinggalkan dunia, Alphonsus, kau ikut aku, kau menjadi Allahku. Dan dia benar-benar masuk seminari, dan dia ditapiskan jadi pastor. Paus melihat orang ini dari Vatikan ke Napoli dekat.
Orang ini pantas menjadi uskup, terlalu saleh, terlalu baik. Dia menjadi uskup karena saleh, karena jujur. Di sini banyak orang jujur itu. Tapi kalau nanti semester 1-2 mulai menyontek di kelas, buyar Alfonsus di Maria. Cabut semua gambar-gambar. Tidak ada spirit Alfonsus di Maria. Yang kedua, saya tidak tahu berapa ribu tahun silam hiduplah Nabi Yeremia. Nabi ini terkenal sekali menurut saya. Ketika dia masih muda, Tuhan panggil dia bilang, aku tidak bisa ngomong, Gusti. Masa aku disuruh ngomong? Ini anak memberontak. Kemudian fakta tadi dalam kitab suci, Tuhan meminta dia bernubuat. Kau katakan tentang kebenaran supaya mereka ubah perilaku. Tapi mereka justru mau bunuh dia. Pekerjaan itu yang dilakukan oleh guru-gurumu tiap hari. Orang tidak naik kelas diprotes. Orang tidak lulus diprotes. Mau masuk tentara, matematika harus 85, datang minta guru dan kepala sekolah mengubah angka itu. Kepala sekolah dan guru di sekolah tertentu yang saya tahu, saya ikut nimbrung di dalam, tidak dapat dibenarkan Bapak. Jangan pernah ikut. Berarti kita menyuruh anak ini berbohong. Beberapa teman guru terkejut. Tapi frater, dia ini kan angkat namanya SMA frateran. Maaf saya sebut nama sekolah. Saya mengatakan SMA frateran tidak dibesarkan dengan kebohongan. Terserah ada yang tidak setuju. Ini saya menyampaikan Pak. Pergulatan seperti itu. Guru Anda menghadapi sehari-hari. Anda jangan kira main-main. Tetapi di dalam komplotan orang yang mau membunuh dia, ada orang yang baik hati. Maka dia dibebaskan. Tetapi yang paling mengerikan yang kita dengarkan dalam Injil tadi ialah kisah Herodes menduga kalau Yohanes Pembaptis hidup kembali karena melihat Yesus begitu tenar. Oh, jangan-jangan Yohanes Pembaptis hidup kembali. Pemimpin yang tidak jujur selalu takut. Takut terus, takut. Karena dia menimbun ketidakbenaran menjadi gunung kebohongan. Dan bangsa kita mungkin doyan hoax. Awas kita. Gusti Allah melihat. Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Kamu tidak boleh mengambil Herodias, itu istri Filipus saudaramu. Dia marah dan dipenjarakan Yohanes Pembaptis. Suatu hari Herodes ulang tahun. Dia mengundang semua orang-orang berpangkat besar. Seperti kita tidak diundang murid-murid, tidak usah takut. Kita tidak dilirik itu. Tidak perlu takut. Tidak butuh lirikan seperti itu. Kita butuh belas kasih lirikan dari atas. Saya ajaib. Kalau kamu tidak dipedulikan orang, jangan repot. Tetapi kalau Gusti tidak pedulikan kamu, Gusti Allah tidak pedulikan kamu, repot-repotlah. Berdoa dan menangislah, berkabunglah, dan bertobatlah, bahasa agama-agama. Saya mengatakan yang benar, bukan yang salah. Siapa mau nantang saya? Ingat ini. Ketika pesta ulang tahun, hadir orang-orang besar, banyak duit. Putrinya menari indah sekali.
Bapaknya terpesona. Sini. Kau mau apa Bapak memberi kepadaku? Setengah dari kerajaan pun Bapak beri kepadamu hari ini juga. Apa yang kau mau? Dia bingung. Iblis bekerja keras. Dia datang kepada ibunya. Ibunya mengatakan, minta aja kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam. Bahasa Injil. Terus saya salah, saya minta maaf. Dan Yohanes Pembaptis dipenggal di atas talam dan diserahkan. Apa itu pesta? Pestamu hari ini begitu? Tidak, Bu. Itu bukan pesta. Itu malapetaka. Dan yang paling hebat murid-muridku yang hadir kelas 7 sampai 9 dan ketua OSIS bahkan PP2, dan murid-muridnya datang menguburkan dia. Ini murid-murid yang hebat, tidak takut kepada Herodes. Semoga bapak-bapak dan ibu guru di SMP Kamardiniata menjadi juru bicara Gusti Allah. Kalau salah, tidak apa, minta maaf. Errare human est. Keliru adalah sifat manusia. Namun, yang menyelamatkan manusia bukan dia benar dan dia keliru, total belas kasih Gusti Allah. Dan sekolah ini 59 tahun menerima berkat dari Gusti Allah. Semoga Gusti Allah memberi berkat juga pada tahun berikut. Tidak ada yang naik kelas, tidak ada menggunakan narkotik, tidak ada mencoret-coret di kamar mandi, tidak ada yang bohong-bohongan, tidak ada mengambil uang temannya. Gusti Allah akan memberi berkat kepadamu. Kamu lebih penting, bukan saya. Sebab kamu akan hidup dan 80 tahun berikut kamu mewartakan tentang keberanian Gusti Allah. Dari mulut Alphonse Maria, dari mulut Yeremia, dan dari mulut Yohanes Pembaptis. Ya Tuhan yang Maha Baik, tinggallah di rumah ini, karena kami siap untuk melakukan perintah-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lanjutkan dengan doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sejak awal mula Engkau menghendaki semua manusia hidup bahagia dengan mengamalkan keutamaan iman, harap dan kasih. Kasih-Mu menguatkan dan meneguhkan kami, maka dengarkanlah permohonan kami, anak-Mu. Bagi gereja, Allah Bapa yang Maha Penyayang, karuniakanlah kekuatan dan kesehatan kepada para pemimpin gereja, agar dalam menjalankan tugasnya dengan meneladani Yesus Sang Gembala sejati, sungguh mampu menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi bangsa dan negara kami, Allah Bapa, kaum umat beriman, semoga Kau menerangi hati para pemimpin negara kami, agar dalam memimpin negara ini selalu mengutamakan kepentingan bersama, didasari atas kehendak-Mu dengan mengutamakan keadilan, terutama kesungguhan memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan semua warga yang berkecimpung dalam bidang pendidikan. Kami mohon, bagi sekolah kami, ya Bapa yang kekal, kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi sekolah kami masing-masing, secara khusus SMP Kamardiniata Malang, terlebih dalam mengarungi tahun pelajaran 2020-2021
sehingga senantiasa tekun berusaha serta mampu menghadapi dan menyelesaikan semua tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Kami mohon bagi persiapan perayaan pesta ikan. Ya Bapa di surga, sudilah kiranya menguatkan langkah awal kami dalam mempersiapkan perayaan 60 tahun sekolah kami. Melalui kehendak dan kuasa-Mu, doronglah daya upaya kami agar langkah, tujuan dan harapan kami sungguh terselenggara berkat campur tangan-Mu. Kami mohon. Bagi Bapak Ibu guru dan orang tua kami masing-masing. Ya Bapa surgawi, semoga Engkau berkenan mencurahkan berkat yang melimpah atas Bapak dan Ibu guru serta orang tua kami masing-masing, agar selalu sabar dan bijaksana dalam mendidik dan mendampingi kami, putra-putrinya. Kami mohon. Untuk seluruh siswa-siswi SMPK Mardiwiyata, Tuhan Raja Semesta Alam, semoga Engkau senantiasa membimbing dan menolong kami semua, siswa-siswi di bawah naungan Yayasan Mardiwiyata, agar selama tahun pelajaran ini kami terus tekun berusaha dan pantang menyerah, serta menjunjung tinggi solidaritas dan kejujuran dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, meneladani semangat Santo Alfonsus Maria de Ligori. Kami mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan, Bapa kami, semoga di masa pandemi ini kami semakin menyadari karya-Mu dalam hidup kami dengan semakin peduli, perhatian terhadap sesama kami. Kami mohon. Untuk kepentingan diri kita masing-masing. Kami mohon. Ya Bapa, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Sudi kiranya Engkau mengabulkan semuanya dengan berkat dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Kami. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah orang-orang fasik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih atas kurnia-Mu yang mengagumkan hari ini. Semoga berkat doa Santo Alfonsus Maria de Liguori, kami disadarkan untuk bersyukur atas belas kasih-Mu yang tak berkesudahan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari sebelum berkat penutup kita berdoa kirimkan salam Maria untuk semua mereka yang telah berjasa untuk lembaga pendidikan yang kita cintai ini, para frater, Bapak Ibu guru, dan juga para donatur yang telah mendahului kita. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian hidup dan perjuangan kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai, peserta didik dan orang tua peserta didik, segala pekerjaan dan niat baik kita, segala rencana dan cita-cita lembaga pendidikan yang kita cintai, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadah kita dalam rangka pembukaan tahun ajaran baru dan pesta pelindung sekolah kita telah selesai. Marilah pergi kita diutus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu penutup bersama-sama ya. Pakai tepuk tangan. Jangan
ini. Puji nama Tuhan, Tuhan sudah sertai pada hari ini. Bagaimana, masih semangat? Bagaimana semangat? Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita setelah acara ibadah pada pagi hari ini kita akan merayakan, kita akan melihat beberapa penampilan. Nanti juga ada penampilan dari teman kita, perwakilan dari kelas 7 Deva, dan juga ada penampilan perwakilan dari guru-guru yang akan menampilkan. Nanti kita lihat sendiri apa yang akan ditampilkan. Ya, selain itu nanti juga kita akan bermain games di bawah. Setelah perayaan kita akan bermain games di bawah. Ya, kita tidak ngantuk dan kedinginan. Ya, baik, kita langsung saja melihat penampilan dari teman kita. Kita panggil Deva kelas 7. Lalu tangannya.